Selamat pagi Pak Erik dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang strategi menangani keluhan tamu hotel. Saya sendiri, Denis Benanuasa. Saya Susana Pristika Delima. Saya Daniel Emerson Hukom. Saya Albert Simeang. Selamat menyaksikan presentasi kelompok kami. Pertama, apa itu identifikasi? Biar lebih memahami materi ini. Nah, identifikasi itu terbagi dalam dua pandangan. Yang pertama itu pandangan secara umum, yaitu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat terrealisasikan. Dan pengertian secara khusus itu tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu mulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadi kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan. Nah, dari pengertian dua pandangan tersebut bisa kita simpulkan bahwa strategi adalah suatu proses yang dilakukan dengan memiliki fokus pada tujuan jangka panjang disertai susunan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, tujuan ini mungkin bisa bersifat kebijakan, program, ataupun manajerial dan dinyatakan dengan cara yang memungkinkan penilaian atas pencapaian sasaran di masa depan. Next. Berikutnya, ada tipe pelanggan. Yang pertama, itu aggressive customer. Pelanggan yang terlalu banyak bertanya panjang lebar. Yang kedua, customer. Pelanggan yang tidak banyak mengeluh. Pelanggan seperti ini yang pasti paling kita sukai, akan tetapi cukup berbahaya. Kenapa? Karena tidak setiap pelanggan diam itu puas. Hal tersebut membuat kita terlena dengan kenyamanan kita sendiri. Yang ketiga, high roller customer. Pelanggan yang mengeluh dengan cara wajar, namun tidak tertarik dengan berbagai alasan. Berikutnya, rip-off customer. Pelanggan yang merasa tidak puas akan pelayanan yang diberikan, tujuannya agar selalu diperhatikan. Yang terakhir, itu ada the chronic complainer customer. Pelanggan yang merasa tidak puas dan selalu menilai bahwa segala sesuatunya itu salah. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh D5. Silakan D5. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komplain. Ini berdasarkan pandangannya Surnarno. Jadi, dia membagi komplain ini ke dalam 5 kelompok besar. Yang pertama itu ada service, yaitu komplain yang terjadi karena pelayanan, baik yang diberikan secara umum oleh hotel maupun dari departemen tertentu yang memberikan pelayanan langsung kepada tamu. Misalnya, kamu harus menunggu lama ketika memesan makanan melalui room service. Nah, yang kedua ada facilities atau fasilitas yang disediakan untuk tamu hotel. Nah, fasilitas ini itu dapat berupa fasilitas umum seperti area parkir, kemudian lobi, musyola atau yang lebih spesifik seperti fasilitas di kamar mandi atau tempat tidur. Kemudian, yang ketiga ada komplain staff, yaitu komplain yang terjadi karena ada staf hotel yang mengganggu atau membuat tamu merasa tidak nyaman, kemudian tidak ramah, tidak sopan, atau kurang peka terhadap keinginan tamu. Nah, yang keempat itu ada own complaint, yaitu komplain yang diakibatkan oleh faktor dari dalam diri tamu sendiri yang mungkin terjadi karena kekesalannya kepada keadaan atau orang lain yang bersifat pribadi. Misalnya,
tamu yang sedang menunggu jemputan tetapi ternyata penjemput tidak kunjung datang. Nah, dan yang terakhir ini ada irrational complaint, yaitu komplain yang disebabkan karena kekurangtahuan tamu terhadap penggunaan fasilitas yang tersedia. Misalnya, tamu komplain karena listrik di dalam kamarnya mati, padahal panelnya yang belum dinyalakan. Nah, dari jenis keluhan itu bisa kita sikapi dari segi positif, yang mana dengan adanya keluhan tersebut, nah sebuah hotel itu dapat menilai kira-kira sejauh mana sih kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada tamu. Nah, karena pelayanan yang diberikan itu diharapkan itu dapat menjadi tolak ukur dalam komitmen untuk memajukan hotel secara keseluruhan. Nah, kemudian keluhan yang berasal dari outlet di sebuah hotel itu dapat disampaikan oleh tamu pada saat itu juga, atau pada saat tamu menginap di outlet atau hotel tersebut. Nah, keluhan itu akan disampaikan melalui resepsionis atau staff front office pada umumnya karena perwakilan dari hotel. Nah, sedangkan keluhan yang akan diterima oleh seorang staff front office itu akan segera ditangani dan ditindaklanjuti kepada departemen. Kemudian bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya, Albert, silakan. Adapun berikut ada sumber komplain ada sebagai berikut. Salah satu produk yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh tamu, misalnya makanan yang dipesan tidak sesuai dengan tamu yang dipesan, kamar yang di-booking tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang diharapkan, serta tour program yang tak sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh tamu. Pelayanan yang diterima tamu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, misalkan memerlukan kamar segera dibersihkan tetapi hingga pulang dari tour kamar tidak juga dibersihkan. Padahal tamu tersebut telah menggantungkan housekeeping sign di depan pintu dan telah menginformasikan kepada room boy yang ada, maka dari itu tamu tersebut menyampaikan keluhannya kepada staff front office. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniel. Baik, terima kasih Albert. Oke, saya akan menjelaskan dari sini tentang langkah-langkah menangani komplain tamu menurut Adi Sunarno yang menyatakan bahwa dalam mengatasi komplain dapat menggunakan metode HIT, yaitu pertama adalah hit them out. Jadi hit them out ini kita memastikan privasi pembicaraan dan area yang tenang agar tidak terdengar oleh tamu yang lain. Lalu dengarkan dengan seksama apa yang dikeluhkan tamu. Jangan menanggapinya dengan emosi, meskipun sikap tamu menyakitkan dan menyinggung perasaan. Yang kedua yaitu empathize. Menunjukkan rasa empati kepada tamu, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tamu dan kemudian berusaha mencari solusinya. Kalimat yang dapat menegaskan rasa empati kepada tamu misalnya, I understand how do you feel. If I were you, I will upset, etc. Dan ketiga, apologize, yaitu meminta maaf kepada tamu. Dalam menangani tamu dan keluhannya, tidak ada yang harus disalahkan. Pada prinsipnya, staf meminta maaf karena telah membuat tamu merasa tidak nyaman. Seperti, sorry for the inconvenience. Kalimat ini mengandung kata netral. Tidak ada yang dikorbankan apalagi menyalahkan orang lain. Dan yang terakhir keempat yaitu taking proper action and follow up. Informasikan komplain tamu kepada front office manager dan hotel manager. Lalu hubungi departemen yang bersangkutan untuk melakukan tindakan dan menyelesaikannya dengan segera. Setelah itu, tawarkan alternatif jika permintaan tamu tidak bisa dikerjakan, dan yang paling penting, catat komplain tamu di logbook dan diterima oleh manajemen. Setelah mendengarkan semua keluhan tamu, segeralah untuk menindaklanjuti semua informasi keluhan yang telah diterima dari tamu. Apabila komplain tersebut telah terselesaikan,
lakukanlah courtesy atau menelpon tamu kembali untuk memastikan komplain tersebut telah terselesaikan dengan baik. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Albert. Silakan. Solusi dalam mengatasi komplain. Ada 3 solusi dalam mengatasi komplain sebagai berikut. Solve, yaitu penyelesaian suatu komplain tergantung dari masalah yang dihadapi, sekecil apapun masalah itu jangan dianggap remeh. Kompensasi, yaitu tergantung dari perusahaan bisa mengembalikan uang tamu ataupun dengan memberikan gratis dalam suatu pelayanan, misalkan 1 kali gratis massage di spa, 1 kali gratis makan siang atau makan malam. Report adalah ikuti sistem report yang telah disediakan perusahaan untuk mencegah hal tersebut terulang kembali. Next, dilanjutkan oleh Daniel. Baik, terakhir saya akan lanjut lagi menjelaskan tentang manfaat dari keluhan tamu. Ada 5, yaitu pertama, untuk dapat meningkatkan kualitas layanan ataupun produk yang ada di hotel. Kedua, mengetahui penilaian dan keinginan tamu. Ketiga, menentukan kelemahan atau penyimpangan standar. Keempat, mengetahui prestasi kerja karyawan. Dan kelima, mencegah terulangnya servis yang buruk terhadap tamu. Next. Demikian presentasi kami sudah selesai. Terima kasih atas pengetahuan yang baru dari presentasi kami. Mungkin akan saya harap dan kelompok saya harap akan berharga buat kalian dan kalian cukup mengerti dengan pengetahuan baru kami ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan.